Hari berganti hari, semuanya berjalan dengan mulus. Meski ada beberapa kerikil yang menghadang di kehidupan, dua bayi kembar kini semakin bertambah umurnya. Menjadi beberapa minggu setelah kelahiran, dua bayi imut itu semakin menggemaskan dan juga semakin membuat orang tak bisa melepaskan mereka jika sudah menggendongnya. Pagi ini, terlihat Kinarah tengah meregangkan otot-otot tubuhnya yang dianggap sebagai olahraga ringan. Wanita yang sudah menjadi seorang ibu itu tampak fokus dengan gerakan tubuhnya yang membuatnya menjadi rileks. Berbeda dengan Kinarah, Rehan malah masih berbaring di ranjang dengan seluruh pusat perhatiannya hanya pada dua bayinya. Laki-laki itu tak mau jauh dari anak-anaknya, selalu saja menempel. Bahkan ketika sedang di tempat kerja saja, ia selalu melakukan video call hanya untuk melihat dua malaikat kecilnya itu. Apa cintanya kini sudah terbagi tiga, entahlah. Kenapa itu? Tanya Rehan pelan saat melihat ekspresi babi Zahira, adik Upia. Rehan pun dengan segera memeriksa putri cantiknya itu dan ternyata sang putri memang sudah buang air besar. Dengan segera Rehan pun memboyong anaknya itu ke kamar mandi. Setelah membersihkan putrinya dan memakaikan pakaian yang baru, Rehan pun kembali meletakkan putrinya itu di ranjang di samping putranya yang tengah memasukkan jari mulut. Jarinya tidak boleh dimasukkan ke mulut ya, nanti ketampanan abang akan berkurang, ucap Rehan kembali berbaring, lalu kembali memandangi kedua bayinya itu. Sungguh kegiatan bermalas-malasan yang sangat menyenangkan. Sayang, ayo jalan-jalan. Kinarah menghampiri tiga manusia yang tengah menikmati pemandangan langit-langit kamar, lalu duduk di tepi ranjang di samping sang suami. Kemana? Tanya Rehan beralih menatap sang istri. Ke taman saja, dengar-dengar ada taman yang baru dibuka, usul Kinarah menekan-nekan perut Rehan dengan jari telunjuknya. Malas, ucap Rehan membuat Kinarah melayangkan cubitan gemas di perut sang suami. Jangan malas-malas, nanti kau bisa gendut. Ayo jalan-jalan, jangan sampai aku stres karena hanya melihat kalian bertiga berbaring setiap hari, tegas Kinarah sembari kembali menekan permukaan perut suaminya. Kalau perutmu ini buncit karena terlalu malas bergerak, bagaimana? Nanti ketampananmu akan berkurang, lanjut Kinarah membuat Rehan tertawa geli saat sang istri mulai menggelitiki perutnya. Berkemas. Oke, dengan semangat Kinarah pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Hari ini ia akan pergi jalan-jalan dengan si kembar untuk pertama kalinya. Setelah berpakaian dan menempuh perjalanan kurang lebih 20 menit, keluarga kecil itu kini sudah berada di taman yang baru saja dibuka 4 hari yang lalu. Rehan berjalan di samping Kinarah yang sedari tadi tak henti-hentinya berceloteh mengatakan bahwa taman yang udah baru dibuka ini sangatlah indah. Ayo duduk di sana, Kinarah mengajak sang suami yang sedari tadi setia mengikutinya kemana-mana dengan mendorong kereta bayi. Siang-siang seperti ini saja sudah banyak orang yang mampir, apalagi kalau sore atau malam ya, pasti ramai sekali, ucap Kinarah setelah mereka duduk di salah satu kursi panjang yang ada di bawah pohon rindang. Kinarah pun menggendong salah satu bayinya, yaitu baby Zafran, sedangkan Rehan sudah menggendong baby Zahira. Lihat sayang, cantik kan pemandangannya, ucap Kinarah mencium pipi gembul bayinya, lalu beralih pada putrinya yang tertidur di gendongan sang suami. Senang? Tanya Rehan tersenyum tipis saat melihat raut wajah sang istri yang terlihat bahagia. Aku senang. Maaf karena tidak peka, ucap Rehan setelah memberikan satu kecupan singkat di kening Kinarah. Wanita berhijab itu pun menatap sang suami, lalu tertawa pelan. Maksudnya, ya seharusnya aku sudah mengajakmu jalan-jalan sebelum kau mengajakku. Aku tidak peka kalau istriku ternyata butuh refreshing, jawab Rehan mengelus kepala Kinarah yang tertutup kain jilbab. Jadi, katakan padaku semua keinginanmu, oke? Aku bukan laki-laki yang bisa membaca pikiran wanitanya. Aku ini kurang peka, jadi jangan malu-malu untuk meminta sesuatu padaku, bisik Rehan, lalu mencium pipi Kinarah membuat pipi wanita itu merona. Ibu, apa boleh ya laki-laki mencium perempuan?
Tanya anak kecil yang tak jauh dari posisi Rehan dan Kinara. Bahkan suara anak laki-laki itu terdengar jelas oleh Rehan maupun Kinara. Kalau sudah menikah boleh, jawab sang ibu. Aku juga ingin menikah dengan Ica, Bu, biar bisa cium-cium. Nikah, sekolah yang benar dulu, tegas sang ibu membawa paksa anaknya dari hadapan sepasang suami istri yang masih terlihat mesra walau sudah ada yang menatap tak suka ke arah mereka. Makanya jangan cium-cium sembarangan, kan anak tadi jadi ingin menikah juga, ucap Kinarah mengelus pipi putranya yang masih terjaga. Salahnya sendiri melihat kemari, saut Rehan aneh. Saat Rehan acuh melihat itu, Kinarah hanya bisa geleng-geleng saja. Lebih baik sekarang ia mengedarkan pandangannya mencari tempat makan untuk mengisi perutnya yang mulai terasa kosong dan menyegarkan tenggorokannya yang haus. Sayang, kita ke sana yuk, aku lapar, ajak Kinarah merujuk salah satu tempat makan yang ada di luar kawasan taman. Rehan pun mengangguk lalu meletakkan kembali putri cantiknya itu, lalu mengambil alih putranya dan meletakkan jagoannya itu ke dalam kereta bayi juga. Ayo, dengan langkah santai kedua insan itu berjalan ke arah tempat makan yang tak jauh dari area taman. Sebenarnya masih dalam kawasan taman, hanya saja sudah mendekati area jalan. Pesan apa? Tanya Rehan saat mereka sudah sampai di tempat makan yang ditunjuk Kinara. Aku mau ini dan ini. Rehan pun mengangguk lalu memanggil pelayan dan menyebutkan semua pesanan. Pesanannya akan segera tiba. Tuan dan Nona harap bersabar ya. Sayang, lihat. Kinarah mencolek lengan Rehan untuk melihat apa yang sedang ia lihat sekarang. Kenapa? Tanya Rehan ikut melihat objek yang dilihat sang istri. Suaminya kasar sekali ya, kenapa tidak bicarakan saja di rumah? Kenapa harus memarahi istrinya di tempat ramai seperti ini? Kinara tak habis pikir melihat dua insan yang sudah tak muda lagi itu bertengkar di pinggir jalan. Bukan urusan kita, Kinara. Lebih baik kau lihat saja wajah tampanku ini daripada melihat mereka. Rehan memegang kepala Kinara agar menghadap ke arahnya. Aku tampan kan? Kinarah langsung mengangguk dengan kedua pipinya dicubit sang suami. Semakin cinta tidak? Cinta tidak ya? Kinarah tampak berpikir sejenak membuat Rehan langsung memasang wajah cemberut. Apa-apaan itu? Kenapa harus berpikir lagi sebelum menjawab? Kalau dipikir-pikir aku semakin jatuh ke dalam pesonamu sayang. Kau itu benar-benar pintar mengait hatiku yang rapuh ini, ucap Kinarah dengan senyuman manisnya. Asik. Sorak Kinarah membuat Rehan terkejut. Kinarah tertawa lepas melihat ekspresi suaminya yang menggemaskan. Ia pun dengan gemas mencubit hidung Rehan. Manis kan kata-kataku? Iya, jawab Rehan ketus. Kinarah pun kembali tertawa sembari memeluk lengan sang suami. Au, sakit sayang. Rehan benar-benar harus berhati-hati mulai sekarang. Jika sang istri sedang tertawa, pasti ada saja bagian tubuhnya yang akan menjadi korban kekerasan. Seperti sekarang, lengannya digigit Kinarah, entah itu gigit gemas atau mungkin gigitan penuh keinginan yang jelas Rehan menangis. Yang jelas Rehan meringis. Jika di taman keluarga kecil tengah bersenang-senang, lain halnya dengan Steve yang terlihat lelah. Laki-laki itu baru saja pulang dari perusahaan siang tadi. Setelah memantau kinerja orang-orang perusahaan kini, laki-laki itu tengah berada di sofa di apartemennya dengan dasi yang dikendurkan dan beberapa kancing kemeja yang terbuka. Steve dengan nyaman membaringkan tubuhnya di sofa panjang. Steve kesal mendengar suara benda pecah dari arah dapur. Tanpa melihat, ia sudah tahu siapa pelakunya. Hei tuan, aku tadi mengambil beberapa buah dan juga menggoreng telur. Terima kasih ya, aku pulang dulu. Si pelaku pemecah benda di dapur pun berjalan ke arah pintu keluar, lalu membuka pintu dengan tangan kirinya karena tangan kanannya memegang tempat makanan. Oh iya tuan, gelasmu tadi jatuh satu. Aku tidak sengaja menyenggolnya. Nanti aku ganti ya kalau aku ingat. Setelah mengatakan itu, pintu pun tertutup, meninggalkan Steve yang masih memejamkan mata. Bagaimana bisa ia membiarkan seorang gadis keluar masuk
apartemennya dan mencuri semua bahan makanannya. Keamanan, tentu Steve sudah berkali-kali mengganti PIN, bahkan mengganti sistem keamanan unitnya, tapi gadis itu tetap bisa masuk ke apartemennya. Ia jadi penasaran dengan identitas gadis itu, tapi setelah ia mencarinya, bahkan mencoba meretas, ia tak bisa menemukan apa-apa selain sepenggal nama. Ayara menghela nafas kasar. Steve bangkit dari baringnya, lalu berjalan ke arah dapur, membuka kulkas, lalu melihat isinya yang sudah sirna, hanya menyisakan beberapa buah-buahan dan juga 3 butir telur. Dasar pencuri kerdil. Kembali ke taman setelah puas makan dan menikmati pemandangan, Rehan pun membawa sang istri ke parkiran yang ada di taman. Sayang, aku mau beli itu. Kinarah menunjuk pedagang telur gulung. Kau sudah makan banyak sayang, kita pulang saja ya. Kinarah langsung menggeleng. Mau itu? Rehan yang baru saja menaikkan kereta dorong ke mobil pun menghela nafas panjang, lalu mengangguk. Biar aku belikan. Jangan, biar aku saja yang ingin request. Kau mana tahu aku maunya apa? Ya sudah, hati-hati ya, aku tunggu di sini. Ucap Rehan mengalah, berdebat. Itu harus ia hindari karena mood istrinya masih suka berantakan saat mereka sudah mulai berdebat karena sesuatu. Rehan pun mengecek kembali 2 bayinya yang sudah terlelap, lalu kembali memperhatikan Kinarah yang sedang berbicara dengan penjual telur gulung dengan posisinya yang berdiri dan bersandar di pintu mobil. Tatapannya tetap fokus pada sang istri yang sedang berdiri di dekat penjual telur gulung. Senyum Rehan langsung terbit saat sang istri mengangkat jajanannya sembari berjalan ke arahnya. Tin tin tin, awas minggir, Bruk. Kinarah. Rehan langsung berlari ke arah sang istri yang kini sudah terdiam mematung saat mendengar suara klakson sepeda motor dan teriakan orang. Bahkan telur gulung yang baru saja ia beli jatuh dari tangannya. Sayang, kau tidak apa-apa? Tanya Rehan khawatir. Ia benar-benar panik saat melihat sepeda motor melaju dengan kecepatan tinggi di area taman dan hampir menabrak istrinya. Ayo pulang, ucap Kinarah pelan. Rehan pun langsung membawa sang istri ke dekat mobil lalu membukakan pintu mobil. Tak lupa ia menatap ke arah pengendara motor yang menabrak gerobak penjual bakso. Malam hari, setelah kejadian di taman, Kinarah tampak lebih banyak termenung karena masih syok. Bahkan wanita itu sempat menangis hanya karena membayangkan jika ia benar-benar ditabrak tadi dan meninggal dunia. Ia tak bisa membayangkan jika harus pergi di saat anak-anaknya masih kecil. Siapa lagi yang menyayangi anak-anaknya setulus dirinya kalau ia sudah pergi? Tak ada yang bisa menggantikan kasih sayang sosok ibu yang melahirkan meski ada beribu orang baik di luar sana. Kinarah tersentak kaget saat pipinya dikecup singkat. Ia pun langsung menoleh ke arah si pelaku. Selalu positif thinking, oke? Kinarah pun tersenyum lalu mengangguk. Punggungku sakit sayang. Rehan langsung berbaring tengkurap dan memeluk Kinarah yang masih duduk di atas ranjang. Laki-laki itu menenggelamkan wajahnya di perut sang istri sembari sesekali mendongakkan kepala menatap wanita yang ia cintai itu. Berbaring yang bagus biar aku pijit punggungmu, bukannya berbaring dengan bagus. Rehan malah mengeratkan pelukannya. Elus, pinta Rehan manja. Kinarah pun langsung tersenyum dan mengelus punggung suaminya yang masih tertutup baju. Manjanya suami aku, sembari mengelus punggung Rehan. Tangan satunya lagi Kinarah gunakan untuk mengelus rambut suaminya itu. Cium kepalaku sayang, benar-benar manja. Kinarah pun dengan senang hati mengacak-acak rambut suaminya itu, lalu mencium kepala laki-laki itu. Dengan wajah yang bahagia, Rehan mendongakkan kepalanya lalu tersenyum. Laki-laki itu langsung bangkit dari baringnya, lalu duduk di hadapan sang istri. Setelah itu ia langsung memeluk istrinya dan menenggelamkan wajahnya di leher sang istri. Kenapa ini? Kenapa malam ini kau sangat manja? Tanya Kinarah mengelus lembut punggung Rehan. Sudah lama kita tak main elus-elus, jadi aku rindu. Lagi pula tidak apa-apa kan manja-manja dengan istri sendiri. Selagi bayi kita tidur kita gas.
Plak. Gas kemana? Tanya Kinarah memukul lengan sang suami. Rehan pun langsung menatap wajah sang istri dengan tatapan penuh arti. Sudah bersih kan? Malam terus berlanjut selagi dua insan saling melepaskan rindu setelah sekian lama menahan. Ada Steve yang baru saja keluar dari ruang kerja Rehan. Laki-laki dengan setelan formal itu berjalan menuju pintu utama dengan memegang tas kerjanya. Ia baru saja selesai menata semua berkas yang harus ditandatangani oleh Rehan. Tuan asisten, panggil Bibi Ella. Steve yang hendak masuk ke mobilnya pun langsung berbalik menatap sang kepala pelayan. Ada apa? Saya membuatkan ini untuk Anda. Jangan lupa dimakan ya. Steve langsung menerima pemberian Bibi Ella yang sepertinya berisikan makanan untuknya. Terima kasih, sama-sama Tuan. Hati-hati di jalan. Steve mengangguk dan tersenyum lalu masuk ke mobilnya. Mobil mewah itu pun melaju meninggalkan pekarangan rumah sang majikan. Hari ini sudah selesai, waktunya istirahat. Setelah menempuh perjalanan beberapa menit, Steve pun akhirnya tiba di apartemennya. Dengan langkah yang malas dan lelah, ia memasukkan kata sandi lalu masuk ke unitnya. Ah, lelahnya. Steve langsung membaringkan tubuhnya di sofa panjang yang ada di ruang tamu. Laki-laki itu juga langsung mengendurkan dasinya. Tak lupa, bekal yang diberi Bibi Ella ia letakkan di atas meja dekat sofa. Lapar, gumam Steve pelan. Laki-laki itu langsung bangun dari baringnya dan menatap tas yang berisi kotak bekal dari Bibi Ella. Sepertinya enak. Ya, akhirnya ini Steve langsung membawa pulang makanan dari Bibi Ella karena pelayan yang bertugas memasak di apartemennya sedang tak bisa masuk kerja. Sebaiknya aku mandi terlebih dahulu, nanti baru makan dengan tubuh yang segar. Beberapa menit kemudian, setelah selesai mandi, Steve langsung memakai pakaian santai, celana pendek, dan kaos lengan pendek. Baru saja selesai memakai baju, Steve dikejutkan dengan suara benda jatuh. Ia pun langsung bergegas keluar dari kamar.